Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mario dari kelas B, NIM saya 2020248, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus. Pelajaran yang bisa saya ambil dari kejadian hidup saya adalah bahwa setiap kali ada permasalahan harus menjalani itu dengan bersabar dan kepala dingin. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang pokok-pokok hukum administrasi negara. Istilah dan pengertian hukum administrasi negara. Ada berbagai istilah di dalam penyebutan hukum administrasi negara yang merupakan terjemahan dari administratif stretch yang dikenal di negara Belanda, Verwaltungsrecht di Jerman, Droit administratif di Prancis, administratif law di negara Inggris. Sebagaimana negara Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, jadi hukum administrasi negara merupakan terjemahan dari administratif stretch. Menurut Logeman, definisi hukum administrasi negara ialah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa mereka. Tugas administrasi negara adalah mengatur kepentingan umum, misalnya kesehatan masyarakat, pengajaran, dan pengairan, dan lain-lain. Sumber-sumber hukum administrasi negara. 1. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya sebagai persyaratan berlakunya hukum. Adapun sumber hukum formil dari hukum administrasi negara adalah A. Undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. B. Kebiasaan atau custom adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, maka timbullah suatu kebiasaan hukum. Dalam pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Keputusan C. Keputusan-keputusan atau keputusan-keputusan hakim atau jurisprudensi dimaknai sebagai keputusan hakim terdahulu atau keputusan suatu badan peradilan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian diikuti oleh hakim yang lain secara terus-menerus pada kasus yang sama. Traktat adalah dua pihak mengadakan kata sepakat tentang suatu hal, mereka mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian itu adalah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan, bahwa perjanjian ini mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati. Pendapat para sarjana atau doktrin. Pendapat para sarjana atau doktrin yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Bagi hukum internasional,
Pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang penting. Yang kedua yaitu adalah sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi isi suatu hukum. Sumber hukum material dari hukum administrasi negara meliputi beberapa faktor yang ikut mempengaruhi isi dari aturan-aturan HAN. Faktor yang mempengaruhi isi HAN yaitu historis, filosofis, sosiologis, antropologis, ekonomis, dan agama, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut berpengaruh bagi pemerintahan dalam melakukan tindakan pemerintah, baik dalam tindakan pembuatan peraturan perundang-undangan maupun pembuatan keputusan. Kegiatan-kegiatan hukum administrasi negara yaitu sebagai berikut. 1. Pengembangan hukum administrasi negara. 2. Perbuatan dan keputusan administrasi negara. 3. Asas-asas pemerintahan atau administrasi negara yang baik. 4. Norma jabatan atau penormalan jabatan. Syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara yaitu sebagai berikut. 1. Efektivitas. Kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang ditetapkan. 2. Legitimasi kegiatan jangan sampai menimbulkan keributan dikarenakan tidak dapat diterima masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan. Yang ketiga, yuriditas, syarat yang menyatakan bahwa perbuatan pejabat administrasi tidak boleh melawan hukum dalam arti luas. 4. Legalitas. Setiap perbuatan atau keputusan harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Yang kelima, teknik dan teknologi wajib digunakan untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi dengan sebaik-baiknya. Prices, Emerson, dan Determinant de Beauvoir. Dalam negara welfare state atau negara kesejahteraan, tugas administrasi negara menjadi sangat luas dan beraneka ragam corak dan bentuknya guna tercapainya suatu masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, pemerintahan ikut serta atau ikut campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Secara bahasa, phrase Emerson, dan secara artinya free, bebas, merdeka, dan tidak terikat. Emerson menilai atau mempertimbangkan sesuatu. Artinya, administrasi negara diberikan kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, melakukan perbuatan-perbuatan guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendesak dengan cepat guna kepentingan umum atau kesejahteraan umum. Jadi phrase Emerson bertujuan untuk kesejahteraan umum yang merupakan keputusan administrasi negara untuk tercapainya suatu tujuan atau sasaran, dan berbeda dengan keputusan hakim yang bertujuan menyelesaikan suatu sengketa sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Apabila suatu alat perlengkapan negara yang diberi kesewenangan tertentu tidak mempergunakan wewenangnya sesuai dengan tujuan yang telah diberikan oleh peraturan yang menjadi dasarnya, dapat dikatakan bahwa alat negara itu melakukan Determinant de Beauvoir.
Détournement de pouvoir ini sering terjadi akibat suatu phrase Emerson yang disalahgunakan. Asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. Untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dan wewenang, atau lebih tepat untuk memelihara adanya pemerintah atau administrasi yang baik, bersih, dan berwibawa, maka digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang ke-1 adalah asas mengenai prosedur atau proses pengambilan keputusan yang dilanggar, maka secara otomatis keputusan yang bersangkutan batal demi hukum tanpa memeriksa lagi kasusnya. Asas-asas yang termasuk di dalamnya yaitu sebagai berikut. Yang A, asas bahwa orang-orang yang ikut menentukan atau dapat mempengaruhi terjadinya keputusan tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi di dalam keputusan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang B, asas bahwa keputusan yang merugikan atau mempengaruhi hak-hak seorang warga negara tidak boleh mengambil sebelum memberi kesempatan kepada warga tersebut untuk membela kepentingannya. Yang C, asas bahwa pertimbangan keputusan wajib cocok dengan atau dapat membenarkan penetapan daripada keputusan tersebut, bahwa pertimbangan keputusan menggunakan fakta-fakta yang benar. Yang kedua adalah asas mengenai kebenaran fakta sebagai berikut. Yang A adalah asas larangan kesewenang-wenangan, yaitu perbuatan atau keputusan administrasi negara yang tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan dengan kasus-kasus yang bersangkutan secara lengkap dan wajar, sehingga terasa oleh orang-orang yang berpikir normal adanya ketimpangan sosial. Yang B, asas larangan détournement de pouvoir, yaitu larangan penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam segala bentuk putusan berupa surat keputusan, perda, dan sebagainya tidak boleh disalahgunakan. Yang C, asas kepastian hukum, yaitu sikap atau keputusan pejabat administrasi negara tidak boleh menimbulkan keguncangan hukum atau status hukum. Yang D, asas larangan melakukan diskriminasi hukum, yaitu para pejabat administrasi negara harus mampu berpikir, mempertimbangkan segala sesuatu dalam melakukan evaluasi. Dengan hal ini, mereka benar-benar mempunyai kematangan jiwa untuk memperlakukan kasus-kasus yang sama dan tidak pandang bulu dan tidak pilih kasih. Asas larangan batal karena kecerobohan pejabat, yaitu pejabat administrasi negara telah mengambil keputusan secara ceroboh dan kurang teliti dalam mempertimbangkan faktor-faktor yang dikemukakan di masyarakat yang menguntungkan baginya, sehingga masyarakat yang bersangkutan dirugikan. Keputusan tersebut menjadi batal dan harus ditertibkan keputusan yang baru. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.